Halo semuanya, saya Angelin. Saya di sini akan membuat podcast tentang sejarah non tema Haji Agus Salim. Jadi sebelum itu, kenapa sih kita penting banget untuk belajar sejarah? Tentu saja penting. Karena dengan belajar sejarah itu kita dapat mengetahui apa aja nih yang ada di dalam masa lampau, peristiwa-peristiwanya, tokoh-tokohnya gitu loh. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang kehidupan dari Haji Agus Salim dan bagaimana latar belakang keluarga serta pendidikan beliau. Oke, jadi Haji Agus Salim lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Sumatera Barat. Jauh ya. Beliau berasal dari keluarga priai Minangkabau. Jadi ayahnya Haji Agus Salim ini bernama Sultan Muhammad Salim, yang bekerja sebagai jaksa di kolonial Hindia Belanda. Jadi pendidikan Agus Salim ini dimulai dari Europe's Language School dan dilanjutkan ke Hoogridge Burger School ABS di Batavia. Jadi dia juga memiliki beberapa prestasi yang sangat luar biasa ya. Jadi dia memiliki prestasi yang sangat luar biasa ini dengan menguasai beberapa bahasa asing seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, Arab, dan Jerman. Lalu apa aja yang memotivasi beliau untuk terlibat dalam pergerakan kemerdekaan? Jadi motivasi Agus Salim dia terinspirasi dari penderitaan yang dialami oleh rakyat di bawah kolonialisme Belanda dan idealisme untuk membangun Indonesia yang merdeka. Dan dia juga bergaul dengan beberapa tokoh-tokoh Islam dan tokoh nasionalis seperti H.O.S. Djokro-Minoto yang turut membentuk tekadnya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh lingkungan masa kecil beliau terhadap pemikiran dan perjuangan politiknya. Jadi lingkungan keluarga beliau itu sangat berpendidikan dan sangat religius untuk membentuk pemikiran Agus Salim menjadi kombinasi antara intelektualitas modern dan nilai-nilai agama Islam. Selain itu, kecerdasannya membuat cepat menangkap ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang mendorong untuk bergeraknya melawan penjajahan. Lalu ada juga peran dalam pergerakan nasional nih. Jadi apa aja pergerakan utama beliau dalam organisasi pergerakan nasional seperti Sakerat Islam atau yang biasa disebut dengan SI. Jadi Agus Salim menjadi tokoh penting dalam Sakerat Islam. Nah, organisasi masa terbesar pada zamannya atau pada masanya. Jadi ia berperan menjadi penasehat H.O.S. Djokro-Minoto dan membantu memoderasi arah perjuangan SI agar tetap berbasis Islam tanpa menjadi radikal. Ia juga aktif dalam menulis beberapa artikel yang menggugah kesadaran nasional. Jadi selanjutnya bagaimana hubungan beliau dengan tokoh-tokoh nasional lainnya nih, seperti H.O.S. Djokro-Minoto dan Bapak Soekarno. Agus Salim memiliki hubungan yang erat dan saling menghormati dengan Djokro-Minoto. Ia juga sangat dihormati dan disegani oleh Bapak Soekarno, meskipun mereka memiliki pandangan politik yang lumayan berbeda. Jadi Agus Salim lebih memilih di jalur diplomasi dan persuasi, sedangkan Soekarno cenderung memilih revolusioner. Sangat berbeda ya. Jadi dalam situasi sulit perjuangan kemerdekaan, strategi apa aja yang dilakukan Haji Agus Salim dalam berdiplomasi nih? Jadi Agus Salim mengandalkan kecerdasan, penguasaan bahasa, dan argumentasi logis dalam diplomasi. Ia sering menggunakan humor dan retorika yang tajam untuk menyampaikan pesan kepada pihak lawan tanpa menyinggung. Dan selanjutnya ada kepribadian dan pemikirannya nih. Kayak banyak sih yang bilang katanya Haji Agus Salim ini adalah pribadi yang sederhana tapi cerdas. Terus apa sih hal-hal yang
dapat kita gali dalam kehidupan beliau serta kepribadiannya. Jadi Haji Agus Salim ini dikenal sebagai sosok yang hidup dengan sederhana, bahkan hingga ia tua pun ia tinggal di rumah kontrakan. Jadi ia sosok yang sangat rendah hati, humoris dan senang berdiskusi. Meski dalam kesulitan finansial, ia tetap memegang prinsip dan tidak mau kompromi terhadap integritasnya. Lalu selanjutnya, apa sih pandangan beliau terhadap pendidikan agama dan politik? Nah, Agus Salim memandang pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa. Dan dalam agama, ia menekankan pentingnya memahami Islam secara rasional dan modern. Jadi di bidang politik ini ia percaya nih kayak pada diplomasi sebagai alat perjuangan serta pentingnya persatuan lintas golongan demi untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu, dia juga dijuluki sebagai The Grand Old Man. Kenapa sih kok bisa sampai dijuluki The Grand Old Man? Karena julukan ini diberikan karena adanya kebijaksanaan, pengalaman, dan kontribusi besarnya dalam perjuangan bangsa. Jadi oleh sebab itu ia dihormati oleh berbagai kalangan meskipun tidak memegang jabatan formal yang tinggi gitu. Jadi selanjutnya ada peran beliau sebagai diplomat. Dia kan juga seorang diplomat nih. Jadi gimana sih peran Haji Agus Salim dalam diplomasi internasional, terutama dalam memperjuangkan pengakuan untuk kedaulatan Indonesia di dunia? Wah, susah nih kayaknya nih kan. Jadi sebagai diplomat, Agus Salim memainkan peran penting nih dalam konferensi di Asia di New Delhi pada 1947 dan lobi internasional yang lain. Ia berhasil meyakinkan negara-negara Asia dan Timur Tengah untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya pasti dalam seorang diplomat memiliki tantangan yang besar. Jadi apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh beliau selama menjadi diplomat? Jadi tantangan utama yang dihadapinya itu ya adalah tekanan dari pihak Belanda yang masih ingin mempertahankan kolonialismenya nih. Selain itu, ia juga harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas, mungkin yang sangat terbatas lah, di tengah situasi politik yang sangat tidak stabil di negara Indonesia. Dan juga Haji Agus Salim memiliki warisan dan relevansi. Jadi apa aja nih warisan terbesar Haji Agus Salim bagi bangsa Indonesia? Warisan terbesar Haji Agus Salim adalah dia memiliki keteladanan dalam memperjuangkan diplomasi, pengabdian tanpa pamrih, dan integritas yang luar biasa. Sangat berjasa ya dia bagi masyarakat Indonesia. Ia juga mewariskan gagasan penting tentang hubungan harmonis antara nilai-nilai Islam dan modernitas. Dan dalam konteks Indonesia saat ini, apa aja sih yang bisa kita pelajari dari pemikiran dan perjuangan beliau? Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari apa yang telah beliau lakukan kepada bangsa Indonesia? Jadi untuk generasi kita yang saat ini itu kita dapat belajar dari semangat Agus Salim yang tanpa batas, tanpa pamrih, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan integritas dalam kepemimpinan, dan gimana sih pentingnya membangun hubungan internasional yang kuat di wilayah Indonesia tersebut. Jadi selanjutnya ada bagaimana sih kita sebagai generasi muda dalam meneladani nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Haji Agus Salim. Jadi ada beberapa nilai-nilai yang dipegang oleh Haji Agus Salim yang bisa nih kita terapkan dalam generasi muda saat ini. Jadi generasi muda bisa meneladani sikap sederhananya, seperti keberanian menyuarakan kebenaran dan semangat belajar sepanjang hayat seperti Agus Salim. Ia juga mengajarkan
bagaimana sih pentingnya menjaga moralitas dalam perjuangan itu. Selanjutnya ada fakta-fakta unik nih tentang beliau. Jadi selain dia menjadi diplomat dan memiliki warisan relevansi, memiliki peran-peran dalam pergerakan nasional, dia juga memiliki fakta-fakta unik nih dan yang sangat inspiratif. Jadi apa aja sih fakta menarik atau cerita inspiratif dalam perjalanan hidup Haji Agus Salim yang jarang diketahui oleh masyarakat, oleh publik yang lain, yang jarang diketahui, kira-kira apa aja ya? Jadi Agus Salim pernah bekerja sebagai penerjemah nih. Dia kan mampu menguasai beberapa bahasa asing nih. Jadi dia menjadi pekerja untuk menerjemahkan di konsulat Belanda di Jeddah. Di sana ia mempelajari berbagai ilmu agama dan diplomasi. Fakta lain, ia menguasai 9 bahasa asing tanpa pendidikan di luar negeri. Luar biasa memang. Dia mampu menguasai bahasa asing tanpa belajar, tanpa adanya pendidikan, tapi dia mampu merekam bahasa-bahasa asing, dan itu 9 loh. 9 tuh kayak masih susah, dan kita pun yang orang Indonesia masih sulit dalam bicara bahasa Indonesia tuh kayak masih sulit gitu. Tapi dia mampu menghafal 9 bahasa asing dan juga bisa bekerja untuk menjadi penerjemah berbagai bahasa. Lalu selanjutnya bagaimana cara beliau untuk menghadapi tantangan finansial dan mengingat beliau tetap hidup sederhana meskipun berstatus sebagai tokoh penting. Nah, jadi dia gimana ya? Jadi dia merupakan tokoh penting, namun dia tidak mau untuk mengeluh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dalam mengajarkan anak-anak nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dan dia nggak pernah ngeluh juga kayak dengan kehidupan yang finansial. Dia nggak mau mengeluh dan tetap berjuang untuk melakukan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan juga kecerdasannya dalam menulis dan berdiplomasi menjadi bekal untuk menghidupi keluarganya. Jadi kan bisa dilihat nih kayak dalam berdiplomasi, dalam menulis, ataupun dalam dia menguasai bahasa asing, dia dapat menghidupi keluarganya. Jadi dengan bekerja untuk tadi nih kayak menjadi penerjemah di konsulat Belanda di Jeddah, itu dia bisa menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai penerjemah. Jadi kurang lebih seperti itu tentang Haji Agus Salim. Selain dapat bekerja sebagai penerjemah, beliau juga ahli dalam menerjemahkan buku-buku asing, dan salah satu dari bukunya tersebut adalah karya dari Shakespeare yang berjudul The Taming of the Shrew. Jadi selain dia mampu menerjemahkan dengan secara langsung, beliau juga dapat nih menerjemahkan karya dari lewat buku dalam bahasa asing gitu loh. Dan Haji Agus Salim beliau wafat dalam usia 70 tahun, tepatnya di Titi Mangsa pada tanggal 4 November 1954, dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan kesimpulan yang saya dapat dari cerita Agus Salim ini, dalam hal apapun kita harus mengandalkan yang namanya agama dan ibadah, serta kita jangan gampang menyerah, dan nilai integritas yang beliau miliki mengedepankan kejujuran. Jadi gitu, kesederhanaan juga. Dan contohnya kan kalau dari kesederhanaan kayak beliau walaupun bekerja sama dengan tokoh-tokoh besar seperti Bapak Soekarno dan Bapak yang lain, dia lebih memilih untuk tetap hidup sederhana, dan dia pun tinggal di kontrakan. Dan dengan kesederhanaannya ini banyak yang terinspirasi dari beliau dan dari kerja keras beliau dan keberanian beliau dalam
menyuarakan hal-hal yang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi gitu. Jadi sekian video podcast dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.